Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung semuanya di channel saya. Eh, dalam kesempatan ini saya akan mencoba membahas cara mendidik anak di era teknologi dengan mengikuti ajaran Nabi dan Al-Quran. Baik, saya akan mencoba yang pertama, yaitu mendengarkan Al-Quran sejak lahir. Cara mendidik anak yang pertama adalah dimulai sejak dalam kandungan hingga lahir. Semasa hamil, sebaiknya memperbanyak mengaji. Selain membawa ketenangan, tentunya ada berkah tersendiri. Kemudian setelah bayi lahir, teraturlah setiap hari memperdengarkan bacaan Al-Quran. Hal ini supaya anak sudah berbicara dengan lantunan ayat firman Allah dari semenjak dalam kandungan. Apalagi dengan pikiran yang masih suci, eh, pikiran yang masih suci. Baik, dan apabila Anda ingin memiliki anak yang kelak nantinya akan menjadi seorang hafiz, bisa dengan memperdengarkan juz 1 sejak lahir sehingga usia 30 hari. Insya Allah kita akan dengan mencoba. Kemudian berlanjut juz 2 pada usia bayi 2 bulan. Begitu seterusnya hingga selesai juz 30 pada usia 2,5 tahun. Uh, yang kedua adalah mengajarkan dasar-dasar Islam. Cara mendidik anak menurut Islam selanjutnya dengan mengajarkan dasar-dasar Islam dalam kitab Al-Amali dari Imam Al-Bakir, Asy-Syadiq, saya lanjutkan, mengatakan mengenai tahap awal mengenalkan anak pada Allah. Disebutkan bahwa pada usia 3 tahun ajarkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah sebanyak 7 kali. Kemudian saat menginjak usia 3 tahun 7 bulan, ajarkan anak kalimat Muhammadar Rasulullah. Dalam hadis tersebut, bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat la ilaha illallah, dan saat mereka hendak meninggal dunia maka bacakanlah la ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya la ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Baik, yang selanjutnya yang ketiga ya, memberi contoh dan mengajarkan sholat. Cara mendidik anak menurut Islam berikutnya dengan memberikan contoh dan mengajarkan sholat. Sebagai orang tua kita juga dituntut untuk menjadi teman, juga sebagai coach. Kita jangan selalu di atas terus, kita ada kalanya harus mengikuti dan menjadi teman untuk anak berbagi. Yang berikutnya dengan memberikan contoh dan mengajarkan sholat. Sejak balita sudah membiasakan anak untuk mengambil air wudhu dan mengikuti gerakan sholat meskipun belum benar sama sekali. Jika anak sudah terbiasa melihat orang tuanya sholat dan menirukan setiap gerakannya, insya Allah kelak anak akan lebih mudah untuk diajari. Suruhlah anak-anak kita sholat ketika berumur 7 tahun. Pukullah mereka jika meninggalkannya setelah berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidurnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud.
baik. Kemudian mengajarkan tauhid. Cara mendidik anak menurut Islam sebenarnya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui azan dari sang ayah atau kakeknya dari Abu Dawud dan Tirmizi. Aku telah melihat Rasulullah SAW mengazankan Al Hasan bin Ali pada telinganya saat dilahirkan oleh Fatimah dengan azan seperti azan sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, yang kelima, mengajarkan puasa. Suruhlah anak-anakmu, anak-anak kita maksudnya, untuk belajar berpuasa. Berumur 7 tahun, sudah saatnya dilatih untuk belajar berpuasa. Yang selanjutnya adalah memberi nama panggilan yang baik. Cara mendidik anak menurut Islam selanjutnya dengan memberi nama panggilan yang baik. Nama merupakan sebuah doa dari orang tua demi masa depan sang buah hati. Selanjutnya membiasakan ucapan salam. Baik, untuk poin ini kita membiasakan untuk mengucapkan salam, yaitu untuk mencintai dan mendidik anak untuk selalu mengucapkan salam. Dimulai dari kita dulu sebagai orang tua dengan cara mengajarkan kata-kata Assalamualaikum. Itu merupakan doa sekaligus bentuk dari sopan santun pada orang lain. Mengajarkan anak untuk terbiasa mengucap salam pada setiap orang ketika berkunjung. Selanjutnya adalah membiasakan bersikap sederhana. Membiasakan anak untuk bersikap sederhana merupakan salah satu penerapan dari tauladan Rasulullah SAW. Beliau begitu istimewa di mata umat muslim, malaikat, dan bagi Allah. Meski Rasul memiliki kekuasaan kepemimpinan untuk muslim kala itu, namun beliau tidak pernah mengandalkan kekuasaan tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi ketika beliau lapar, ketika beliau tidak mempunyai, kalau di zaman sekarang itu uang. Kita harus beliau adalah baik, saya lanjutkan. Ketika beliau lapar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk menahannya, bukan minta dilayani. Rasulullah juga pernah mengajarkan untuk menggunakan pakaian yang sederhana, tidak perlu dengan kain yang mahal, yang panjang menjuntai, yang itu menampakkan kesombongan. Yang selanjutnya, mengajarkan anak menutup aurat. Ajarkan anak-anak untuk menutup aurat sejak dini supaya mengenal siapa saja yang bukan muhrimnya, serta tanamkan manfaat menutup aurat. Yang selanjutnya mendidik perbedaan laki-laki dan perempuan. Mulai memisahkan tempat tidur anak Anda untuk memilih kamar sendiri, terutama
bagi anak laki-laki dan perempuan. Kemudian ajarkan mengenai perbedaan di antara keduanya. Hal ini supaya kelak anak Anda tidak mudah goyah terhadap nafsu lawan jenis. Baik, itulah beberapa cara mendidik anak menurut Islam sesuai ajaran Nabi dan Al-Quran. Masih banyak lagi, tapi hanya beberapa dan itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.